Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Lagi Gibran lagi anaknya hampir sama. Sekolah lulus SMP 3 tahun di Singapura, 1 tahun di Malaysia. SMA-nya kapan? Emangnya Singapura tunduk sama undang-undang Diknas kita? Kok bisa D1? Kok bisa S1? Awalnya S1. Kok bisa jadi setara? Itu kan permainan. Jadi sama ini anak sama bapak ini. Kubu papa lagi, ya kan? Kok nggak ada tindak lanjutnya? Kami nggak mau jadi bangsa Indonesia. Wakil presiden seperti itu. Biadab. Kurang ajar itu tulisannya itu. Ngapusin. Kok nggak malu dia memimpin kita? Sekolahnya tuh nggak jelas. Tujuan kami SMP ini Undang-Undang Informasi Publik, hubungan tentang KIP, tentang keterbukaan informasi publik, itu adalah hubungan antara pejabat publik dan publik, bukan lapor polisi. Jelaskan, kita benar kok. Ada kan 100% itu desimal Gibran itu 99,9 itu, kalau desimal itu 100%. Itu lagi hasil penelitian Rosyurio itu pakar. Jadi maksud kami undang kita kalau benar, bukan main di pangkuannya pula lagi bang. Ini yang fotokopi, ini yang diarsip kita, yang aslinya tentu sama Jokowi. Siapa yang bisa lihat ini? Kalian aja belum tentu jelas segini, apalagi begini di paha. Jadi bukan itunya, Pak Rektor itu. Dekan. Bukan itunya yang kita minta, bukan yang diarsipnya. Justru itu ada bagian daripada pemalsuan sindikat itu yang kita minta asli. Dekan kena, semua yang terlibat palsu kena, turut serta 55 KUHP. Dan keterangan palsu. Keterangan palsu itu nanti rembet itu. Ini masalah dunia ini berganti. Sekarang Jokowi udah nggak jadi apa-apa, kemarin dipecat itu. Sama PDIP senang, ya? Iya. Wah bagus loh. Nah ini juga kita laporkan. Apa komentar Hasto dalam pemecatan Jokowi? Ya memang harus seperti itu karena sudah melanggar banyak. Hianat, dijadikan presiden 2 kali, ya, di ujungnya hianat. Malah anaknya yang pakai jurus MA, MK, JR, MK. Nah, yang MA sih itu ya, anaknya satu lagi ya. Si Kaisang. Gagal ya. Nah ini udah mulai nih. Jadi yang terlibat ijazah palsu Jokowi, ya kan? Hitung daripada keterangan kemarin. Rektor baru menerangkan kemarin penipuan dia sejak saat itu, apabila bisa dibuktikan. Dekan baru kemarin, belum ada daluarsa. Ingat jangan sembarangan. Ini dunia politis ini bisa berubah. Jokowi udah dipecat, ya. Nah kita akan dukung semua itu. Musuh bersama, common enemy. Rabu pagi, Menteri Pendidikan Dasar Menengah dan Budaya Anies Baswedan mengecek ijazah seluruh aparatur sipil negara di kementeriannya. Hal ini dilakukan menindaklanjuti temuan Menristek dan Dikti terkait ijazah palsu. Langkah yang dilakukan oleh Pak Menristek Dikti itu langkah benar. Kemudian dari Kemenpan juga sudah melangkah itu. Kita juga sekarang begitu. Kita akan lihat semua yang mendapatkan ijazah dari institusi-institusi yang diragukan. Begitu daftarnya keluar dari Pak Menristek Dikti, lalu kami akan cek semuanya. Pengecekan ijazah pegawai negeri sipil sesuai dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang penanganan ijazah palsu ASN, TNI, Polri, di lingkungan instansi pemerintah. Apabila ada indikasi pemalsuan ijazah atau penggunaan ijazah palsu, maka oknum aparat negara tersebut akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemirsa, ini tampaknya lebih kacau lagi ya. Ternyata ini menurut kompas.com dan tampaknya kemudian dikutip di Twitter, beberapa orang mengutipnya. Ternyata Jokowi itu masuk SMA itu 1980 ya. Nah, sebelumnya masuk SD itu 1973 coba, ya kan? Dan hanya 3 tahun ya. Masuk SMP itu 1976, jadi 4 tahun. Kemudian masuk SMA itu tahun 1980 dan wisuda UGM 1985. Masuk UGM-nya kapan coba? Kalau masuk SMA-nya itu 1980 ya. Kacau ini ya. Ini apakah Kompas salah kutip atau benar? Kalau benar ini lebih kacau lagi
dan klaim sejumlah verifikasi yang ditunjukkan oleh Rektor UGM bahwa Jokowi itu masuk di Fakultas Kehutanan UGM tahun 1980, ya pasti salah, karena masuk SMA itu tahun 1980 ya. Apa masuk SMA dalam waktu yang bersamaan masuk ke Fakultas Kehutanan UGM, padahal SMA-nya di Solo. Ini masalah dalam hal tempat dan juga masalah dalam hal waktu ya. Kenapa masuk SMP 1976 ya, sehingga SMP-nya 4 tahun, itu memang ada perpanjangan waktu. Dulu ya, zamannya Daud Yusuf itu memang ditambah 1 semester, sehingga bukan awal Januari tetapi menjadi Juli begitu ya. Ini normal, berarti SMP-nya itu normal. Masuk SMA tahun 1980 ya, mestinya 3 tahun kalau dia normal ya. Dan kita akan lihat uraiannya nanti pemirsa di kompas.com ya. Ini tanggal kompas.com ya, tanggal 16 bulan 1 2021 ya, sekitar hampir 2 tahun yang lalu ya. Apakah ini sudah terjadi gejolak apa enggak, tetapi tampak bahwa Kompas ini ya ingin menunjukkan kepada pemirsa semua betapa prihatinnya Jokowi itu. Tetapi justru mungkin ya, kalau ini data dari Kompas ini memang benar, kompas.com ini benar ya, itu berarti kacau seluruhnya ya. SD, SMP, SMA, perguruan tinggi itu bisa dikatakan kacau. Mari kita ikuti pemirsa apa yang diuraikan oleh Kompas itu ya. Ini pendidikan tingkat SD ya Jokowi ya. Saat mengenyam pendidikan dasar di 1973, Jokowi bersekolah di SD Negeri 112 Tirtoyoso ya. Letak sekolah itu di daerah Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Sekolah SD Jokowi dikenal untuk kalangan menengah ke bawah. Bukan SD unggulan ya, tapi sekolah menengah ke bawah. Nah, keterbatasan saat SD Jokowi tak pernah menyerah katanya ya. Dia terus berdagang hingga mencari uang keperluan sekolah dan uang jajan sehari-hari. Ini artinya Jokowi prihatin. Mungkin orang tuanya pas-pasan ya. Bahkan saat teman SD pergi ke sekolah dengan sepeda, Jokowi memilih untuk tetap berjalan kaki. Kata memilih ini sebetulnya keliru ya. Terpaksa ya, kalau dia itu nggak punya duit sampai mencari uang untuk keperluan sekolah dan lain sebagainya, itu bukan memilih tapi terpaksa ya. Baik, ini sudah jelas bahwa nanti kita cropping itu ya berita-beritanya ini supaya kalau ternyata nanti Kompasnya dicopot itu ada di tetap di kita itu ya. Kemudian pendidikan SMP ya. Setelah lulus SD, Jokowi masuk ke SMP Negeri 1 Surakarta ya pada tahun 1976. Saya ulangi lagi pemirsa. Setelah lulus SD, jadi tahun 1973 masuk SD ya. Kemudian masuk SMP Negeri 1 Surakarta pada tahun 1976. Itu artinya dia sekolah di sekolah dasar itu hanya 3 tahun. Ya. Mungkin kalau dia kelahiran tahun 61 atau apa itu masuk SD tahun 73 itu udah kebesaran ya, mungkin ya. Kalau kita yang umur 60-an itu sudah lulus SD 74, masuk ke SD itu ya 68 ya, 68 69 begitu. Kalau 73 tampaknya udah gede sendirian itu ya. Setelah lulus SD, Jokowi masuk ke SMP Negeri Surakarta pada tahun 1976. Letak sekolah ini di Jalan MT Haryono, Surakarta. Ya, itu berdasarkan website negeri SMP Negeri 1 Surakarta ya. Kepala sekolahnya itu adalah yang pernah diduduki oleh Jokowi adalah Sutarmo ya. Dan jumlah kelasnya itu banyak, ada 29 kelas dan jumlah siswanya ada 890 zaman itu ya. Mungkin karena SMP Negeri 1 ya. Dan ketika lulus SMP itu Jokowi sempat ingin masuk ke SMA Negeri Surakarta di tahun 1980. Mau masuk SMA Negeri Surakarta, SMA Negeri 1 Surakarta di tahun 1980 coba. Nah ini kalau rektor mengatakan dia masuk Fakultas Kehutanan tahun 1980, keliru nggak ini kan? Jadi ini ada problem berkenaan dengan tahun, waktu, karena ternyata menurut kompas.com itu Jokowi mau masuk SMA Negeri 1 Surakarta itu tahun 1980 ya.
Tapi rektor mengatakan masuk di Fakultas Kehutanan itu 1980 ya. Dan mengacu pada website Sekolah Data Kependidikan Kemendikbud, Sekolah SMA Negeri Surakarta itu berdiri di luas tanah lebih dari 3 hektar ya, dengan jumlah gurunya 62 orang ya. Itu ya nggak bisa masuk di SMA Negeri 1 ya, hingga dia mengantarkan dirinya untuk mengenyam ilmu pendidikan di SMA Negeri 6 Surakarta, yang tempo hari namanya itu sekolah apa ya, SMPP apa bagaimana gitu ya, seperti itu pemirsa. Nah, masuk perguruan pendidikan tinggi ini sudah tidak ada tahunnya, ditulis oleh Kompas. Mari kita analisis pemirsa. Kalau dia masuk sekolah di SMP ya, SMP itu lulus tahun 80 ya, mau masuk SMA Negeri 1 nggak bisa, berarti bukan orang pinter dong Jokowi. Wajar kan? Ya, karena nggak masuk di SMA Negeri 1 Surakarta. Biasanya di berbagai daerah itu nama SMA Negeri 1 ya, semua kota besar itu rata-rata ya mungkin ranking 1 atau ranking 2, dan ini tidak bisa dimasuki oleh Jokowi, ya kan? Nah, kemungkinan ada akselerasi nggak kalau dia masuk SMA Negeri 6 itu tahun 1980? Ya kalau nggak pinter ya saya kira enggak lah. Sekolah manapun memberikan kesempatan kepada siswanya untuk mengalami akselerasi itu jika sekolahnya itu pinter. Kalau enggak ya enggak lah. Berarti kemungkinan itu adalah dia lulus itu tahun 1983. Nah kemudian dinyatakan ya oleh klarifikasi yang diberikan oleh rektor maupun oleh dekan Fakultas Kehutanan itu wisuda tahun 1985. Ya, tolong kita ini mikir. Tetapi saya harus katakan basis saya ini adalah dari kompas.com. Apakah Kompas ini keliru dalam memberikan pemberitaan atau tidak? Mungkin sebaiknya Kompas cek kembali ya berita yang ditulisnya ya, 4 tempat Jokowi mengenyam pendidikan ya. Itu pada tanggal 16 bulan 1 2021 jam 16.35 WIB. Jadi hampir 2 tahun yang lalu. Ya, tapi kalau kita merujuk kepada Bambang Tri, sebetulnya persoalan Jokowi sudah mulai digugat karena saat itu juga sudah ada yang namanya Jokowi undercover. Ini pemirsa satu perkembangan yang akan membuat ya seluruh klarifikasi ya, kalau ini kompas.com ini bisa menjadi rujukan gitu ya. Itu berarti klarifikasi yang disampaikan oleh Rektor Gadjah Mada beberapa waktu yang lalu itu ya nggak bisa dibenarkan gitu. Mari selamatkan bangsa dan negara kita dari para pengkhianat konstitusi dan undang-undang. Ada yang berani bantah konklusi di bawah ini? Kemendikbud terbitkan keterangan kesetaraan pendidikan sekolah menengah kejuruan aspal, asli tapi palsu, untuk Gibran Rakabuming Raka bernomor 9149-KS-KS-2019 tertanggal 6 Agustus 2019. Isinya, Gibran Rakabuming Raka telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS Inset Sydney, Australia pada 2006. Yang bersangkutan, Gibran, dinilai memiliki pengetahuan setara tamat Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Peminatan Akuntansi dan Keuangan di Indonesia. Padahal untuk mendaftar kursus di UTS Inset Sydney, Australia, syarat akademiknya harus lulus grade 12 dengan nilai rata-rata tahunan 6,7. Sedangkan dikatakan Gibran mendapatkan grade 12 setelah menyelesaikan pendidikan kursus di UTS Inset tersebut. Kocak bukan? Artinya, Kemendikbud telah memberikan keterangan palsu atas pendidikan kesetaraan Gibran. Karena mana mungkin masuk kursus di UTS Inset, tapi belum selesai grade 12. Di samping itu, ada syarat lain, yaitu seorang yang kursus di UTS Inset Sydney harus memiliki nilai International English Language Testing System atau
IELTS dengan skor nilai 6.0. Artinya, skor IELTS 6.0 menunjukkan bahwa seseorang itu kompeten dalam menggunakan bahasa Inggris. Apa mungkin Gibran memiliki kemampuan berbahasa Inggris sedemikian rupa? Dari fakta-fakta yang ada, maka kesimpulannya, Gibran Rakabuming Raka tidak pernah sama sekali ikut kursus di UTS INSEAD di Sydney, Australia. Dan narasi Gibran merupakan lulusan kursus dari UTS INSEAD di Sydney, Australia yang dibangun oleh Kemendikbud adalah sebuah kebohongan dan penipuan publik yang terang benderang. Siapapun yang akan membantah konklusi saya ini, maka kalian bisa menghubungi kami di email qnatania58@gmail.com dan kita buktikan bersama secara nalar akademis. Dengan adanya fakta ini, maka pelantikan Gibran 20 Oktober mendatang perlu dipertanyakan keabsahannya. Sebab di dalam pasal 169 huruf R Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disyaratkan seorang presiden dan wakil presiden minimal pendidikannya harus setara sekolah menengah atas. Salam cerdas menuju Indonesia yang lebih baik dan bermartabat untuk Indonesia Raya. Demikian saudara, apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.